Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Matematika Umum bersama Bapak, teman-teman kelas 12 MIPA di SMA Negeri 3 Bandung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab kaidah pencacahan, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang yang namanya permutasi, kombinasi, dan permutasi siklis, di mana permutasi itu adalah cara menyusun, kemudian kalau kombinasi itu adalah cara memilih tanpa melihat susunan. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang teorema binomial atau kadang-kadang juga disebut dengan istilah binomial Newton seperti nama ilmuwan Inggris Newton. Kemudian kenapa kita membahas teorema binomial ini? Karena teorema binomial ini eh, kita menggunakan kombinasi di dalam pengembangan teorema binomial ini, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan kombinasi ataupun dengan kaidah pencacahan kita. Baik, kita coba bahas dulu. Nah, eh, sebenarnya teorema binomial itu apa? Ya, mungkin pada kelas 11 kalian sudah pernah membahas tentang polinomial. Nah, poli itu banyak, nomial itu suku. Jadi, kalau polinomial itu adalah suku banyak. Nah, kalau binomial itu berarti ada dua. Jadi, sukunya ada dua. Nah, jadi eh, ini adalah binomial Newtonnya. Nah, jadi binomial di sini adalah pengembangan atau ekspansi dari ekspresi binomial. Jadi, binomial di sini adalah dua buah suku, yaitu A tambah B, ya. A tambah B. Jadi suku A tambah suku B apabila kita pangkatkan maka akan terekspansi seperti ini. Nah, inilah rumus dari binomial Newton. Tuh. Nah, rumusnya apa? Nah, sebentar kita lihat yang ini. Bapak mulai dari A pangkat N-nya dulu. Oke. Nah, A pangkat N. Jadi suku pertama adalah A. Kemudian pada suku kedua A pangkat N min 1, A pangkat N min 2, A pangkat N min R, kalau untuk suku yang kesekian, sampai, dan ini menurun terus sampai A-nya pangkat 1 dan A-nya pangkat 0, ya. Kemudian untuk suku keduanya yaitu B. Nah, di sini pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, naik sampai terakhir adalah B pangkat N. Jadi dimulai dari 0. Nah, kemudian A pangkat N dikali B pangkat 0 ini, A kali B ini dikali lagi dengan angka, yaitu hasil atau nilai dari kombinasi 0 dari N unsur, kombinasi 1 dari N unsur, kombinasi 2 dari N unsur, dan seterusnya sampai kombinasi N-1 dari N unsur dan kombinasi N dari N unsur. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan, nah ini akan jadi seperti ini. A tambah B dipangkatkan N. Nah, B pangkat 0 ini kan hasilnya 1. Kemudian kombinasi 0 dari N unsur ini kan juga 1. Ya. Kita jadi makanya tinggal A pangkat N saja. Kemudian, nah untuk suku terakhir, ini B pangkat N. Ya. A pangkat 0 itu kan 1. C kombinasi N dari N unsur itu adalah 1. Nah, makanya jadi B pangkat N. Nah, ini adalah pengembangan dari atau ekspansi dari binomial A tambah B dipangkatkan dengan N berapapun, tapi ingat N itu harus bilangan bulat positif, begitu. Nah, kemudian kita coba lihat contoh yang paling sering biasa saja kita tahu. A tambah B apabila dipangkatkan 2, sebenarnya kita udah tahu berapa, ya. Tapi kalau berdasarkan rumus ini, maka kita lihat A-nya dulu, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Ada 3 suku terpisah, ya. Kemudian B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2. Dikalikan dengan A yang tadi. Nah, koefisiennya adalah kombinasi 0 dari 2, kombinasi 1 dari 2, kombinasi 2 dari 2. Nah, kombinasi 0 dari 2 kan 1, A kuadrat. Nah, ini dia. B pangkat 0 kan 1. Kombinasi 1 dari 2 artinya ada berapa banyak cara memilih satu buah objek dari dua buah objek yang tersedia. Berarti ada dua cara. Nah, A pangkat 1, B pangkat 1 berarti 2AB.
Kemudian kombinasi 2 dari 2 itu adalah 1 juga. Jadi ada berapa banyak cara kita memilih dua objek dari dua yang tersedia. Ya udah berarti hanya satu cara. Ya. A pangkat 0 itu 1, B pangkat 2 ya ini B pangkat 2. Nah, jadi kita sama-sama tahu kalau A tambah B kuadrat itu kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Contoh yang berikutnya apabila kita pakai A tambah B pangkat 3. Kita pakai pangkat 3. Nah, ini kombinasi 0 dari 3, kombinasi 1 dari 3, kombinasi 2 dari 3, kombinasi 3 dari 3. A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Terus kalau B-nya B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Maka kombinasi 0 dari 3 berapa? 1. Kombinasi 1 dari 3 itu 3. Kombinasi 2 dari 3 itu juga 3. Kombinasi 3 dari 3 itu juga 1. Gitu. Jadi kita tahu A tambah B dipangkatkan 3 hasilnya memang A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, ini berlaku untuk semua bilangan bulat positif N. Ya, jadi bisa saja A tambah B pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Ya. Nah, ini Bapak tulis ulang. Nah, kita bisa mengamati beberapa hal di sini. Yang pertama, kalau kalian perhatikan, jumlah suku dari ekspresi binomial berpangkat N setelah dikembangkan, diekspansikan, adalah sebanyak N plus 1 buah suku. Jadi kalau ada pangkatnya N, coba lihat di sini ini pangkat 2, maka setelah diekspansikan maka ada sebanyak N tambah 1 buah suku. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Gitu. Kalau di sini pangkat 3, N-nya pangkat 3 berarti ada 4 buah suku. 1, 2, 3, 4 buah suku. Itu. Kemudian pengamatan berikutnya kita bisa lihat pangkat A dan pangkat B kalau dijumlahkan pada setiap suku selalu sama dengan N. Nah, contoh yang ini 3. Nah, ini A pangkat 3, ya kan? Terus ini A kuadrat B pangkat 1, berarti kan 3. Terus ini AB kuadrat, berarti A pangkat 1 B pangkat 2, berarti kan 3. Ini B pangkat 3. Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 10, jadi mungkin aja A pangkat 7 B pangkat 3 gitu. Jadi kalau misalkan N-nya 10. Oke, kita lihat lagi. Nah, pangkat dari A ini kita munculkan dalam urutan turun. Mulai dari pangkat N sampai terakhir pangkat 0. Mana? A pangkat 2, A pangkat 1, B pangkat A pangkat 0. A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. A pangkat 0 kan sama dengan 1. Untuk pangkat B kebalikannya. Muncul dalam urutan naik. Mulai dari pangkat 0 sampai pangkat N. Ini B pangkat 0 berarti kan 1, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Yang berikutnya koefisien dari setiap suku itu kita sebut sebagai koefisien binomial. Jadi nanti bisa saja ada soal berapakah koefisien binomial pada suku ketiga gitu. Nah, kalau ini koefisien binomialnya adalah 3. Tuh. Dimulai dari kombinasi 0 sampai N sampai yang terakhir kombinasi N sampai kombinasi N dari N unsur. Ingat dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Kemudian perhatikan bahwa kombinasi R dari N unsur itu sama saja seperti kombinasi N kurang R dari N unsur. Contohnya begini, mungkin kalian bingung. Kombinasi 2 dari 5 unsur, ini nilainya akan sama seperti kombinasi 3 dari 5 unsur. Nah, kombinasi 1 dari 4 unsur, ini pasti sama dengan kombinasi 3 dari 4 unsur. Nah, begitu ya. Jadi selisihnya itu selalu sama. Kombinasi 0 dari 5 unsur ini sama saja seperti kombinasi 5 dari 5 unsur. Ini sama dengan 1, ya kan? Artinya apa? Ada berapa banyak cara ketika kita ketika tersedia 5 objek, 5 unsur dan kita mau memilih tidak memilih gitu. 0, kita mau memilih 0 saja. Ya udah berarti hanya ada satu cara, yaitu cara tidak memilih gitu. Atau ini kombinasi 5 dari 5, ada berapa banyak cara? Ketika tersedia 5 objek, kita mau ambil 5. Ya udah berarti hanya satu cara, ambil semua-semuanya gitu. Kombinasi 1 dari 4, ada berapa banyak cara? Ketika kita mau memilih 1 dari 4 yang tersedia, ya udah berarti ada 4 cara. Ada berapa banyak cara ketika kita mau memilih 3 dari 4 yang tersedia? Juga ada 4 cara, ya gitu.
Terakhir, koefisien binomial untuk suku ke R adalah, nah ini kombinasi R kurang 1. Ingat kenapa? Karena R-nya kan mulai dari 0 ya. Jadi, misalkan di A tambah B pangkat 3, berapa koefisien binomial pada suku ketiga ya? Ya berarti kombinasi 1, 2, 3 di sini ya suku binomialnya. Berarti kombinasi 2 dari 3. Ya, jawabannya adalah 3. Tuh. Jadi bukan kombinasi R dari N ya, tapi R kurang 1 dari N. Kita akan coba, oke, di sini adalah bentuk A kurang B. Nah, kalau A kurang B, untuk rumusnya sama saja, tapi nanti B-nya, ini yang A kurang B ya, A kurang B, tapi nanti dia akan selang-seling. Ya, akan selang-seling. Untuk yang pertama positif, untuk yang kedua negatif, untuk yang ketiga positif, yang keempat negatif, dan seterusnya. Jadi kalau mau diformalkan dalam bentuk rumus, ditambahkan di depannya itu min 1 pangkat R. R kan dimulai dari 0 ya, ini kan R-nya 0, ini R-nya 1, ini R-nya 2, ini R-nya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau min 1 pangkat genap, pangkat 0, 2, 4, 6, maka dia akan positif 1. Tapi kalau R-nya pangkat ganjil 1, 3, 5, maka dia akan positif, apakah dia akan negatif jadinya. Ya, tapi untuk misalkan kalian punya A min B pangkat N, bisa juga alternatif kalian kalau misalnya tidak mau menghafal rumus yang min yang selang-seling ini plus minus, tetap saja hafal yang rumus tambah, tapi anggap saja begini, A tambah min B pangkat N. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau di sisi lebih aman ya. Jadi tidak pakai selang-seling plus minus. Jadi nanti minusnya itu akan muncul dengan sendirinya karena kita memangkatkan negatif B di sini. Oke, di sini contohnya. Nah, jadi kalau A min B kuadrat plus A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B pangkat 3 plus A pangkat 3 kurang 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat kurang 1B pangkat 3 gitu ya. Nah, ini contoh soal. Nah, ini ada pertanyaan. Tuliskan penjabaran binomial dari X pangkat 2 tambah 2Y pangkat 5. Perhatikan di sini A-nya adalah X kuadrat, terus B-nya adalah 2Y. Nah, kita jawab. Ini rumusnya kalau pangkat 5. Ini pangkat N. Berarti kalau pangkat 5, nah, coba perhatikan. A pangkat 5 ditambah kombinasi. Oke, sebelumnya kita akan Bapak akan tulis gini. Jadi kalau X kuadrat tambah A kuadrat, ya. A tambah B pangkat 5, berarti penjabarannya apa? 1A pangkat 5 tambah, nah ini kombinasi 1 dari 5. Kalau ini kan kombinasi 0 dari 5 ya. Bapak tulis aja kombinasi 0 dari 5, A pangkat 5, B pangkat 0, tambah kombinasi 1 dari 5, A pangkat 4. Jadi A-nya turun, B pangkat 1, tambah kombinasi 2 dari 5, A pangkat 3 kali B pangkat 2, ditambah kombinasi 3 dari 5, A pangkat 2, B pangkat 3, ditambah kombinasi 4 dari 5, A pangkat 1, B pangkat 4, terakhir kombinasi 5 dari 5, A pangkat 0 alias 1, B pangkat 5. Nah, ini dia ya. Nah, ya. Oke, untuk kombinasi 0 dari 5 ini kan 1. A pangkat 5 berarti X kuadrat pangkat 5. Nah, gitu ya. Ditambah, nah ini kombinasi 1 dari 5 X kuadrat A pangkat 4 kali B, kombinasi 2 dari 5 A pangkat 3 kali B pangkat 2, kombinasi 3 dari 5 A pangkat 2 B pangkat 3, kombinasi 4 dari 5 A saja B pangkat 4, tambah kombinasi 5 dari 5 yaitu 1 B pangkat 5. Oke. Nah, ini dia ya.
Jadi ini setelah kita kita kalikan X pangkat 2 pangkat 5 berarti X pangkat 10. Kombinasi 1 dari 5 adalah 5. X pangkat 2 pangkat 4 berarti X pangkat 8. 2Y tetap. Kombinasi 2 dari 5 itu 10. X pangkat 6. Dan ini 4Y kuadrat ya. Jadi sini. Kemudian kombinasi 3 dari 5 adalah 10 juga. X pangkat 4 ini 2Y pangkat 3 berarti 8Y pangkat 3. Kombinasi 4 dari 5 itu 5. Ini X kuadrat tambah 2Y pangkat 4 berarti 16Y pangkat 4. Terakhir 2Y pangkat 5 itu 32Y pangkat 5. Nah ini kita belum selesai karena masih ada angka-angka yang belum dikalikan. Nah ini 5 kali 2 10. 10 kali 4 40. 10 kali 8 80. 5 kali 16 80 juga. Dan ini 32. Inilah jawaban akhir kita. Nah jadi teman-teman semuanya, pertanyaan dari soal ini adalah kita diminta menuliskan penjabaran atau ekspansi dari ekspresi binomial ini. Tapi soalnya bisa saja berbeda-beda. Bisa saja pertanyaannya sebutkan suku ketiganya. Nah, kalau suku ketiganya berarti apa? Nih, 40 X pangkat 6 Y pangkat 2 gitu. Pertanyaannya lagi, bisa saja berapakah koefisien, jadi bukan koefisien binomial ya, berapakah koefisien dari suku kelimanya. Nah kita lihat 1 2 3 4 5. Nah suku kelimanya yang ini, bukan yang terakhir ya, ini koefisiennya adalah 80. Nah tapi kalau hati-hati, jawaban ketika ditanya berapa koefisien dari suku kelima, kalian jangan langsung ambil, oh suku kelima kan berarti langsung aja nih, nih kombinasi 4 dari 5. Salah, karena kombinasi 4 dari 5 adalah 5. Ya. Nah, tapi yang ditanya bukan koefisien binomial, tapi koefisiennya aja. Sedangkan di sini ada 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi makanya ada 5 kali 16 di sini. Gitu. Jadi koefisien di suku keempatnya adalah 80. Nah, gitu ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang lainnya. Nah, ini Bapak akan berikan segitiga Pascal. Mungkin kalian pernah lihat segitiga Pascal itu apa. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya koefisien binomial kita itu menyesuaikan pada angka-angka di segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti ini. Ya. Jadi dimulai dari angka 1, kemudian ke bawahnya kita jumlahkan, ini 1 juga 1, 1. Nah, terus ini ada 1 2 1, dari mana dapat angka 2 dari 1 ditambah 1 gini ya. Nah, ini 1 ke kanannya ke kiri tetap 1. Kemudian ini 3 dari mana? Dari 1 tambah 2, 3. Kemudian ini 6 dari mana? Dari 3 tambah 3. Ini 4 dari 1 tambah 3. Ini 10 dari 4 tambah 6, kan gitu ya, dan seterusnya. Nah ini koefisien binomial dimulai dari pangkat 0, yang ini ya. Jadi ini pangkat 1, ini pangkat 2. Nah tadi kan pangkat 2 ya apa? A tambah B pangkat 2 sama dengan 1A kuadrat tambah 2AB tambah 1B kuadrat. Nah ini kan 1 2 1. Nah, untuk yang pangkat 3, 1A kuadrat, 1A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah 1B pangkat 3. Kalau pangkat 5 berarti 1A pangkat 5 tambah 5A pangkat 4B pangkat 1 tambah 10A pangkat 3B pangkat 2 tambah 10A pangkat 2B pangkat 3 tambah 5A B pangkat 4 tambah 1B pangkat 5. Nah, jadi ini sebenarnya semuanya sama segitiga Pascal ini mengikuti aturan kombinasi binomial Newton. Ini kombinasi 0 dari 5, ini kombinasi 1 dari 5, ini kombinasi 2 dari 5, ini kombinasi 3 dari 5, ini kombinasi 4 dari 5, ini kombinasi 5 dari 5 gitu. Oke, di sini ada beberapa soal ya. Jadi banyak soalnya yang bisa kalian kerjakan sendiri macam-macam. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi,
suku keempat dari ekspresi binomial berikut adalah berapa? Suku ketujuhnya berapa? Kemudian ada lagi pertanyaan misalkan tentukan koefisien dari x pangkat 7 gitu. Nah, hati-hati ini bukan koefisien binomial ya. Jadi kalau misalnya kayak nomor D ini ada 2, ada seperempat, pasti koefisien dari x pangkat 7 itu bukan kombinasi, bukan koefisien binomialnya, tapi kalian harus cek lagi. Itu nanti Bapak akan kasih soal ini ke eh, grup kalian atau bisa juga di screenshot sekarang. Nah, ini juga ada. Oke. Nah, kita bisa gunakan teorema binomial ini untuk menentukan nilai dari 11 pangkat 7 atau 101 pangkat 4 ya, tanpa harus mengalihkan 101 kali 101 kali 101 kali 101. Tuh. Oke, cukup sekian. Nanti untuk penjelasan dan latihan yang lainnya mungkin bisa bersama Bapak, bisa bersama Bu Asni. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.